Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya sampaikan beberapa nukilan dari kitab para ulama terdahulu, yakni seputar kisah para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang akan saya angkat tema kali ini adalah kisah atau keutamaan yang dimiliki oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang bisa disebut juga sebagai karomah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan semoga saja bisa menambah wawasan bagi para pemirsa sekalian. Ini adalah beberapa fakta di balik riwayat hidup Imam Ahmad yang kami nukilkan dari kitab-kitab ulama klasik yang dapat dipercaya referensinya dan bisa dijadikan bahan pertimbangan wawasan keilmuan, yang mana ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak terduga dan tentu saja menarik, bahkan mencengangkan malah, kalau kita mau menelusuri jejak kehidupan Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa umat muslim yang tidak kenal dengan sosok ulama satu ini coba? Beliau adalah pendiri madhab Hambali, seorang mujtahid mutlak mustakil yang paling banyak mempunyai periwayatan hadis. Namun mungkin juga banyak dari kita yang belum mengenal lebih jauh kelebihan-kelebihan beliau dan kemuliaan apa saja yang Allah telah anugerahkan kepada beliau. Karena tidak dipungkiri, di balik sosok yang agung tentu ada sejuta kisah yang menarik untuk diketahui, yang bisa untuk memotivasi diri dan bisa dijadikan sebagai panutan. Di antara kelebihan yang dimiliki oleh beliau adalah dari jalur nasabnya. Adapun nama lengkap sekaligus nasab beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Tuhel bin Tha'labah bin Uqabah bin Sa'd bin Ali bin Bakrin bin Wa'il bin Qasid bin Himbu bin Afsa bin Du'mi bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udada bin Al-Hamaysya bin Hamal bin Al-Binta bin Qaida bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim Al-Khalili alaihissalam. Dengan begitu nasab beliau sampai pada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana pemaparan Syekh Ubaidullah Al-Baghdadi. Beliau mengatakan, nasab Imam Ahmad bin Hanbal dengan nasab baginda Nabi Muhammad SAW bertemu di Bani Nizar, sebab baginda Nabi Muhammad SAW itu dari keturunan Mudhor, yang mana Mudhor sendiri merupakan salah satu dari putra-putranya Nizar. Nizar ini mempunyai 4 orang anak, yaitu Mudhor, Rabi'ah, Iyad, dan yang terakhir Anmar. Dari keempat orang inilah keseluruhan bangsa Arab berasal. Adapun suku Quraisy berasal dari Mudhor. Ibnul Jauzi, Manaqibul Imam Ahmad, halaman 20. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah salah seorang ulama besar di era tabi'in yang dilahirkan pada tanggal 20 Rabiul Awal
164 Hijriah. Saat beliau masih di dalam kandungan, ibunya menetap di daerah Marau, atau sekarang Marau ini disebut dengan nama Mary. Marau merupakan sebuah daerah di Khurasan Raya, yaitu suatu daerah di kota Basrah. Sedangkan Basrah sendiri dahulu merupakan kota terbesar kedua di daerah Irak. Kemudian, saat sang ibu masih keadaan hamil, sang ibu memutuskan untuk pindah ke kota Baghdad, hingga akhirnya beliau Imam Ahmad bin Hambal terlahir di Baghdad dan tumbuh berkembang di sana. Adapun pengakuan para ulama tentang kelebihan Imam Ahmad bin Hambal, berikut ini pengakuan Imam Ibnul Jauzi, salah satu ulama terkemuka yang terpaut hatinya dan mengidolakan sosok Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan, "Alhamdulillah, keilmuan dan amaliyah umat Islam sudah tersebar luas dan sudah banyak dijumpai. Namun, setelah saya berusaha meneliti sekian banyak ulama dari golongan tabi'in dan generasi setelahnya yang keilmuan dan amalnya meraih derajat sempurna, maka saya tidak menjumpai sosok ulama yang memiliki dua karakter keilmuan dan amal yang melejit sampai batas maksimal. Sekira ada suatu sifat kurangnya, maka sifat kurang tersebut tidak mampu menodai kesempurnaannya itu, kecuali hanya 3 orang saja yang memenuhi karakter tersebut." Ini kata Imam Ibnul Jauzi, yaitu Imam Al-Hasan Al-Bisri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi menurut penelitian Imam Ibnul Jauzi di sini ada 3 ulama yang dari segi keilmuan dan amaliyahnya benar-benar sampai menembus batas kewajaran rata-rata manusia biasa. Kemudian Imam Ibnul Jauzi melanjutkan lagi. Beliau berkata seperti ini, "Sudah pernah saya coba kumpulkan kitab yang memuat riwayat hidup Imam Hasan Al-Bisri dan kitab yang merangkum keutamaan-keutamaan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lantas setelah saya amati, Imam Ahmad bin Hambal lebih unggul daripada kedua imam ini, karena Imam Ahmad mengumpulkan berbagai macam keilmuan yang tidak mereka kumpulkan, dan Imam Ahmad mampu bersabar menanggung cobaan pedih demi menegakkan perkara yang hak yang belum pernah mereka hadapi. Saya pun melihat banyak ulama yang membukukan riwayat hidup Imam Ahmad ini. Sebagian dari mereka ada yang meringkasnya, tergantung dari sejauh nukilan mereka. Dan ada pula yang tidak meruntutkan hasil karya tulisnya itu." Maksudnya di sini tema pembahasannya masih acak dan tidak runtut. Kemudian, "Saya punya pandangan untuk menasarufkan sebagian waktu saya untuk membenahi atau merapikan kitab-kitab yang memuat perjalanan hidup dan adabnya Imam Ahmad bin Hambal, supaya para pengagum dan pengikutnya bisa menilai bagaimana sebenarnya sosok ulama besar satu ini." Ibnul Jauzi, Kitab Manaqibul Imam Ahmad, Shahifah 4. Ini beliau menyantumkan pada muqaddimah kitabnya. Sekarang, yang namanya ulama besar tentu dikenal dan diperhatikan oleh orang-orang yang agung juga, oleh orang-orang yang besar juga. Di sini ada suatu kisah yang pernah dialami oleh Imam Ahmad bin Hambal. Berikut nukilan kisahnya. "Telah menceritakan kepada kami Abu Hafsin Al-Qadhi. Beliau berkata, suatu ketika ada seorang lelaki mendatangi Imam Ahmad bin Hambal. Lelaki ini awalnya sedang berlayar di daerah lautan Hindi.
kemudian setelah menepi di suatu daratan, lelaki tersebut mencari alamat Imam Ahmad berada. Dan saat sudah sampai dan bertamu di kediaman beliau, sang lelaki tersebut menceritakan apa yang telah dia alami saat berlayar itu dan maksud kedatangannya kemari. Sang lelaki itu berkata, "Saya ini tadinya dari lautan Hindi, bermaksud menempuh perjalanan laut menuju Cina. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja kapal saya tertimpa musibah, terkena amukan badai dan ombak. Selang beberapa waktu, kemudian datanglah dua orang misterius yang naik perahu di atas gelombang ombak dari sekian bergulung-gulung ombak. Kedua orang misterius ini mendatangi saya. Salah satu dari keduanya bertanya kepada saya, 'Apakah kamu ingin Allah menyelamatkanmu karena menyampaikan salam dariku kepada Ahmad bin Hambal?' Lalu saya timbal bertanya kepada keduanya, 'Siapa itu Ahmad? Dan Anda berdua ini siapa? Semoga Allah merahmati Anda.' Orang misterius itu menjawab, 'Aku ini Nabi Ilyas, dan temanku ini adalah malaikat yang memang diberi tugas di semenanjung lautan. Dan Ahmad bin Hambal itu ada di daerah Irak.' Lalu saya menyanggupinya. 'Baiklah.' Kemudian gelombang laut itu sungguh-sungguh nyata menghempaskanku. Lalu tiba-tiba saja saya sudah berada di tepi pantai yang bernama Uballah. Dan sungguh saya mendatangi Anda saat ini semata-mata untuk menyampaikan salam untuk Anda dari Nabi Ilyas alaihissalam dan malaikat penjaga lautan tersebut." Ibnul Jauzi, Kitab Manaqibul Imam Ahmad, Shahifah 190 sampai 191. Dari keterangan ini, Nabi Ilyas dan malaikat penjaga lautan pun pernah menitip salam kepada salah seseorang nelayan untuk disampaikan kepada Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.